Yo, seperti kalian bisa lihat, harga Bitcoin beberapa hari terakhir terus drop. Sekarang di hari gue buat video ini, harga Bitcoin itu sekitar 48.000. Tapi secara chart kalian bisa lihat sebenarnya terlihat kurang baik Bitcoin. Dan apakah benar tahun depan 2022 crypto winter akan datang? Nah ini gue nggak bisa ngomong banyak tentang hal ini. Gue udah membuat beberapa fakta, gue udah memberikan dari kemarin video, gue udah kasih tahu tentang beberapa teori mengenai crypto winter, udah gitu juga tentang dari segi chart gimana. Tapi kali ini gue akan bahas, kalaupun crypto winter benar-benar datang, sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan? Apakah kita harus cuman beli and hodl, ataukah kita exit dulu terus nanti beli lagi, atau gimana? Nah, di video kali ini gue akan ngebahas hal tersebut. Oke, tapi sebelumnya welcome to my YouTube channel. Nama gue Andre, and di sini gue akan banyak membahas seputar finance dan mostly cryptocurrency. Kalau kalian belum subscribe, ayo subscribe ke YouTube channel gue supaya gue makin semangat bikin videonya. Nah, pertanyaan pertama adalah kenapa Bitcoin harganya drop beberapa waktu terakhir ini? Sebenarnya sih banyak teori tentang ini. Kalau secara makro ada penjelasan mengenai inflasi yang terus naik lah. Terus di hari ini gue bikin video di tanggal 15 Desember. Hari ini tuh pengumuman penting banget. Maksud gue hari ini tanggal yang penting banget. Karena kenapa? Hari ini Jerome Powell akan mengumumkan apakah tapering akan dipercepat atau tidak. Banyak yang suspek taper akan dipercepat sehingga bisa dikatakan market udah panik duluan dan udah pada sell duluan untuk antisipasi crash yang lebih besar lagi. Cuman balik-balik ini masih spekulasi. Terus ada juga yang bilang di tanggal 9 kemarin, 9 Desember, Evergrande akhirnya menyatakan dirinya default dan akhirnya dia membawa debt sebesar 300 miliar dolar. Angka yang gede banget. Kenapa? Karena kasarnya gini, kalau yang gue baca sih katanya dia lagi mencoba untuk restrukturisasi utangnya. Cuman kalau memang dia udah default senilai 300 miliar, 300 atau 900 ya, lupa gue jadinya. Iya 300 miliar dolar, sorry. Nah, kalian bayangin aja 300 miliar dolar debt yang default di Evergrande. Kalian bayangin tuh berapa banyak investor yang panik mulai dari institusi mungkin sampai ke perseorangan. Dan ya biasanya kalian tahu sendiri ini domino effect. Kalau misalnya mereka panik, akhirnya mereka akan sell aset mereka di equity lain. Contohnya mereka sell di stocks atau misalnya di crypto. But menurut gue nggak segitu paniknya sih, karena kalau kalian lihat dari tanggal 9 Desember Evergrande kemarin default, market rasanya reaksinya nggak segitu hebohnya gitu. Terus apa dong yang sebenarnya menyebabkan ini? Balik-balik kita nggak tahu persis, dan di sini gue mau bilang gini, market bisa apa aja beritanya, bisa aja nanti ada hal baru, Omicron lah atau apalah gitu. Karena balik-balik ini terlalu sulit untuk menebak penyebab market crash secara makro. Kenapa? Karena variabelnya terlalu banyak. Itu tuh udah kayak menurut gue tuh nebak isi hati cewek gitu. Susah. Cewek bisa ngomongnya apa, ternyata isi hatinya beda. Tapi yang gue mau bahas di sini adalah kalau memang benar-benar tahun depan market itu mengalami crash, kripto itu mengalami winter seperti yang diperbincangkan banyak orang, dan sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan? Nah, tentu di sini siapalah gue, gila, gue mah bukan siapa-siapa. Tapi di sini gue mau membahas satu hal yang menarik karena gue menemukan satu artikel dari Arthur Hayes. Nggak tahu nih bacanya Hayes atau Hayes gitu ya. Nah, si Arthur Hayes ini menurut gue menarik banget. Kenapa? Karena dia adalah the youngest black billionaire. Gue bukan bermaksud rasis di sini ya, tapi memang itu gelar yang selalu disematkan ke dia gitu. Dia itu the youngest black billionaire gitu. Dia itu under 40 udah jadi bilioner, dan dia ini ya tentu dia salah satu core investmentnya adalah di cryptocurrency. Dan for your information, Arthur Hayes ini adalah ex CEO dan founder daripada BitMEX. Kalian pasti tahu trading platform BitMEX itu adalah salah satu trading platform terbesar di dunia. Nah, gue akan bahas nih ya, ada satu artikel ini yang menarik. Nah, ini gue buka di webnya dia itu di cryptohaze.medium.com. Di sini ada tulisan yang menarik banget, dia tulis panjang lebar, tapi di sini gue langsung ke konklusinya aja. Dia bilang, di Q1 2022, dia tidak melihat ada peluang daripada Bitcoin untuk take over 69.000, seperti yang dikatakan banyak orang. Atau Ethereum di atas 5.000. Nah, kalian kan bisa lihat nih, top price-nya si Bitcoin kemarin itu kan di 69.000. Nah, si Arthur Hayes ini merasa kayaknya nggak mungkin bisa take over 69.000. Dia akan lebih berkata market itu selama Q1 2022 akan lebih sideways, boring gitu loh.
tapi tidak melihat satu peluang untuk take over ke atas itu. Nah, di sini dia nge-share 3 tips nih. 3 tips ini yang gue cukup pertimbangkan dan gue bener-bener baca, dan menurut gue ini sangat-sangat menarik, dan kalian harus bener-bener pay close attention ke tipsnya dari si Arthur Hayes. Yang pertama, dia bilang, untuk kalian yang mau mengalokasikan uang kalian lebih banyak di cryptocurrency, dia bilang it pays to wait. Maksudnya apa? Kalian akan merasakan mendapatkan hasil yang lebih baik ketika kalian menunggu. Maksudnya apa? Tunggu, sabar gitu loh, untuk kapan untuk belinya gitu. Dia bilang di sini, I don't see money getting any free or easier. Jadi memang kalau kalian invest di Bitcoin gitu ya, atau di overall crypto market di dari tahun 2020 lah ya misalnya ya, kalian bisa lihat itu easy money banget. Bitcoin dari harga sekitar pas market crash itu dari harga sekitar 3.000 rally sampai sekitar 64.000, dan sekarang sempat sampai 69.000. Menurut dia sekarang ini udah bukan waktunya easy money lagi di Bitcoin seperti 2020 pasca Covid seperti itu, melainkan dia bilang hold dulu, tunggu dulu, jaga dulu kas kalian untuk tidak berinvestasi terlalu besar. Nah, and then dia bilang gini, menurut dia, sekali lagi ini menurut dia ya, menurut dia market itu akan lebih kelihatan kejelasannya itu adalah di sekitar Maret 2022 sampai Juni 2022 gitu. Jadi dia expect ya, kita itu mungkin akan bisa lebih punya, maksudnya gini, kita itu punya posisi entry yang lebih baik di sekitar bulan tersebut, Maret 2022 sampai Juni 2022. Itu advice dia yang pertama, untuk kita nunggu sampai di bulan tersebut. Nah, yang kedua ya, ini yang lebih menarik ya, untuk kalian yang mau maintain investasi di maksudnya di marketnya kripto, dia lebih menyarankan untuk tahun depan itu adalah di ranah metaverse, play to earn, dan NFT related. Ini kalian bisa lihat di poin sini di nomor 2. For those who will maintain their macro crypto exposure but must allocate amongst various coins that outperform will probably buy metaverse, play to earn, or NFT related. Ini gue cukup setuju sama opininya dia. Kenapa? Karena kalian bisa lihat kalau metaverse ini salah satu hal di dunia kripto itu yang lagi bener-bener hype banget lah. Bener-bener salah satu menurut gue bentuk nyata adopsi daripada cryptocurrency di dunia nyata. Sedangkan kalau yang digadang-gadang dari dulu kayak DeFi, kalian bisa lihat DeFi itu udah masuk bear market dan itu nggak recover sama sekali. Udah gitu play to earn sama NFT. Itu nasihat si Arthur Hayes yang kedua. Nah, yang ketiga di sini dia bilang untuk kamu yang suka trading around crypto versus fiat, gue lihat di sini si Arthur Hayes malah untuk condong kita maksudnya gini, lebih banyak penyimpan investasi dalam bentuk fiat gitu. Karena di sini dia tulis dia lebih err on the USD strength gitu, dan long bond performing well in the medium term. Maksudnya menurut dia kalau kamu menyimpan fiat maksudnya gini, kamu menyimpan investasi dalam bentuk bond, menurut dia akan lebih safe untuk medium term gitu ketimbang kripto. Ya mungkin dia expect di sini harganya akan sangat volatile atau koreksi kali ya. Nah, ini gua nggak tahu. Nah, itu tadi 3 poin dari si Arthur Hayes yang merupakan youngest black billionaire dan juga ex-CEO daripada BitMEX. Nah, gini, dia ini membuat analisa pure berdasarkan kondisi makro. Kalian lihat di sini dia tidak involve chart sama sekali. Dia tidak membaca chart, dia tidak beda lah, karena gini, masing-masing analisa ini kan punya ilmu yang berbeda, punya background yang berbeda gitu. Kalau orang-orang yang menganalisa berdasarkan Elliott Wave Theory merasa ini akan lengthening cycle, market cycle-nya belum selesai. Cuman kalau ngelihat dari orang-orang yang melihat sisi makro seperti Arthur Hayes ini, dia ngerasa bener-bener ini sudah di peak banget nih, dan bahwa tahun depan akan terjadi imminent correction. Tapi gini, balik-balik ya, menurut gue market kondisi tidak akan ada yang tahu, bener-bener tidak ada seorang pun yang bisa predik market dan 100% tepat. Tapi satu hal yang gue bisa tangkep dari maksudnya gini, ada satu titik temu lah yang gue ambil dari berbagai analisa adalah ya memang kita sudah di ekor daripada bull market gitu. Jadi baik kasarnya gini, baik analisa Elliott Wave Theory, baik analisa secara makro, semua mengatakan hal yang sama, yaitu kita sudah di ujung daripada bull market gitu. Tinggal ini udah kayak sisa-sisanya aja gitu. Ada satu Elliott Wave Theory yang cukup bagus dan gue baca,
Dia predik bahwa market top itu akan di sekitar September 2022 sampai kira-kira pertengahan 2023. Tapi kalau orang-orang yang membaca membaca data secara makro merasa wah ini udah peak bubble banget dan bubble akan segera burst. Kenapa? Karena Fed kasarnya gini ya, kalau Fed segera taper dan naikin suku bunga ya udah selesai, bisa dikatakan crypto market, equity market semua akan berdarah. Tapi gini, balik-balik ya, tidak ada yang tahu. Kita hanya bisa menjaga resiko dengan baik sesuai dengan profil investasi kita. Oke, so that's it for today's video. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, don't forget to subscribe, juga share video ini ke teman-teman kalian. Dan yuk kita diskusi di komen, menurut kalian apakah tahun 2022 tahun depan tepatnya market overall akan benar-benar crash gitu. Dan selanjutnya yuk coba ngobrol di komen, kira-kira untuk next topic kalian tertarik gue ngebahas hal apa. Oke, see you in next video.